Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang Enhancing Organizational Communication and Collaboration Using Social Media. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Seftiadina Dayani dengan NIM B200-200-391 dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Halo, perkenalkan, nama saya Ribowo, NIM B200-200-384. Perkenalkan, nama saya Nindya Indah Putri, NIM B200-200-385. Halo, perkenalkan, nama saya Arif Alia Mariasta Diansyah, NIM B200-200-386. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Amalia, NIM B200-200-387. Perkenalkan, nama saya Meriana Prastiani, NIM B200-200-388. Perkenalkan, saya Madiwi Arung Kusuma Junior dengan NIM B200-200-390. Perkenalkan, nama saya Mina Olivia Rahayu, NIM B200-200-400. Perkenalkan, nama saya Rendra Bagus Saputra, NIM B200-200-401. Perkenalkan, nama saya Mandu Jumranda, NIM B200-200-404. Perkenalkan, saya Rafiud Khalifatun Kasana dengan NIM B200-200-406. Sebelumnya, saya akan menyampaikan topik tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada Managing in the Digital World, kedua ada The Need for Communication and Collaboration, 3. The Evolving Web, 4. Social Media and the Enterprise, 5. Managing Social Media Application to the Enterprise. Materi pertama yang akan kita bahas adalah Managing the Digital World. Mengelola kehidupan kita di era digital yang modern, dunia tampaknya jauh lebih kompleks daripada di masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan. Interaksi dengan pelanggan terbatas pada komunikasi satu arah menggunakan iklan di TV, papan reklam, poster, atau siaran radio. Pada pertengahan 2016, Facebook melaporkan statistik penggunaan yang mengesankan. Banyak perusahaan juga telah bergabung dengan Facebook, membuat halaman untuk memperluas jangkauan mereka dan mempromosikan produk baru. Pada awal tahun 2016, ukuran paling objektif dari Facebook, kesuksesan super tampaknya terus berlanjut. Pada awal tahun 2016, nilai pasar Facebook lebih besar dari 350 miliar US dollar, menjadikannya perusahaan paling berharga ke-6 di Amerika. Di dalam The Need for Communication and Collaboration atau kebutuhan komunikasi dan kolaborasi, terdapat virtual teams, groupware, video conferencing, and intranet and employee portals. Selanjutnya, saya akan membahas tentang virtual teams. Untuk menjadi kompetitif, organisasi terus-menerus perlu menyatukan kombinasi yang tepat dari orang-orang yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, informasi, dan wewenang yang sesuai untuk memecahkan masalah dengan tepat dan mudah. Dengan berbagai alat kolaborasi dan komunikasi yang diaktifkan oleh internet, kolaborator dalam proyek atau tim tidak harus ditempatkan bersama. Karyawan mungkin kadang-kadang menemukan diri mereka di beberapa tim, dan kehidupan tim mungkin sangat singkat. Selain itu, anggota tim harus memiliki akses yang mudah dan fleksibel ke anggota tim lain, konteks rapat, dan informasi. Menyerupai gugus tugas yang sangat dinamis, tim virtual adalah biasanya digunakan untuk tugas-tugas seperti mengembangkan sistem dan perangkat lunak, misalnya pemrogram, manajer proyek, dan penguji berada di negara yang berbeda.
ketika mengerjakan proyek akan memperhatikan bahwa ada banyak kebutuhan komunikasi yang berbeda, seperti mendiskusikan masalah, berbagi dokumen, dan pembuatan keputusan. Salah satu perbedaan utama adalah antara kebutuhan akan komunikasi sinkron, yaitu pada saat yang sama, dan asinkron, yaitu tidak terkoordinasi dalam waktu. Misalnya, mengobrol online atau melakukan panggilan telepon adalah contoh komunikasi sinkron, sedangkan mengirim pesan, teks, atau mengirim email adalah contoh komunikasi asinkron. Yang kedua adalah gruper. Diaktifkan oleh jaringan komputer dan kemudian internet, gruper kelas perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk bekerja sama secara lebih efektif menjadi cara yang banyak digunakan untuk kolaborasi dalam tim atau organisasi. Sejak kemunculan produk gruper, pertama Lotus Notes pada tahun 1989, gruper telah ada di mana-mana, di semua jenis organisasi, dengan banyak atau seringkali gratis. Alat yang memungkinkan siapa saja dengan perangkat yang terhubung untuk memanfaatkan manfaat gruper. Gruper dan teknologi kolaborasi lainnya seringkali dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah sistem mendukung kolaborasi sinkron dan asinkron dan komunikasi. Dua, sistem mendukung kelompok yang bekerja bersama secara tatap muka atau terdistribusi. Bergantung pada tujuannya, organisasi menggunakan berbagai jenis alat gruper asinkron seperti email, milis, sistem otomatisasi alur kerja, intranet, kalender grup, atau alat tulis kolaboratif. Sistem pertama elektronik adalah perangkat lunak canggih yang digunakan untuk membantu anggota kelompok memecahkan masalah dan membuat keputusan melalui interaksi proses instruktur seperti pembuatan ide elektronik, evaluasi ide, dan pemungutan suara. Yang ketiga ada video conferencing. Pada tahun 1960-an di Disneyland dan taman hiburan, serta acara-acara khusus lainnya, telepon bergambar pertama kali didemonstrasikan kepada khalayak luas. Butuh 30 tahun lagi untuk lepas landas. Konferensi video desktop telah diaktifkan oleh pertumbuhan kekuatan prosesor yang memberikan daya pada komputer pribadi dan koneksi internet yang lebih cepat. Sistem konferensi video khusus biasanya terletak di antara ruang konferensi organisasi, memfasilitasi pertemuan dengan pelanggan atau anggota tim proyek di seluruh kota atau di seluruh dunia. Yang keempat, ada intranets and employee portals. Teknologi internet telah memunculkan alat lain yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam batas-batas organisasi. Secara khusus, banyak organisasi besar memiliki portal karyawan berbasis intranet. Semua halaman intranet berada di belakang firewall perusahaan dan dalam bentuk paling sederhana dari sebuah internet. Komunikasi hanya terjadi dalam batas-batas organisasi. Namun, peningkatan mobilitas karyawan mengharuskan intranet dapat diakses dari mana saja. Dengan demikian, sebagian besar perusahaan mengizinkan karyawan mereka untuk menggunakan jaringan pribadi virtual atau juga bisa disebut dengan VPN untuk terhubung ke intranet perusahaan saat dalam perjalanan atau bekerja dari dalam rumah, yaitu telecommuting. Yang pertama, real-time access to information. Manfaat utama intranet perusahaan adalah kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kolaborasi dengan menyediakan akses waktu yang nyata untuk informasi. 2. Enterprise search. Komponen lain yang mendukung produktivitas karyawan dengan memberikan akses waktu ke informasi adalah integrasi fungsi pencarian perusahaan. Yang ketiga ada collaboration. Salah satu masalah paling umum yang terjadi di perusahaan besar berkaitan dengan koordinasi dan kolaborasi aktivitas bisnis secara tepat waktu di seluruh divisi atau area fungsional. Yang keempat ada employee portals. Selain digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi, intranet organisasi secara luas digunakan untuk menyediakan portal karyawan yang memungkinkan layanan mandiri karyawan untuk mengelola manfaat, mengelola rencana pensiun, atau sumber daya manusia berbasis lainnya.
B. Devolving Web. Ini merupakan alat kolaborasi tradisional yang sebelumnya diperkenalkan didasarkan pada teknologi internet. Namun, hingga beberapa tahun yang lalu, web ini dianggap sebagai media satu arah atau sering disebut sebagai web versi pertama. Dengan adanya perbedaan yang relatif ketat antara pembuat konten dan konsumen konten, beberapa entitas akan membuat konten, misalnya sebuah situs web, dan yang lainnya akan menggunakan konten ini. Namun, seiring dengan perubahan teknologi, telah memungkinkan penggunaan web yang lain, misalnya aplikasi web dinamis, sering disebut sebagai aplikasi versi kedua, memungkinkan orang untuk berkolaborasi dan berbagai konten secara online, menggeser peran pengguna dari konsumen pasif konten menjadi pembuat konten. Pada bagian berikut, kita akan membahas perubahan teknologi dan sosial yang memungkinkan dan melakukan perubahan dalam banyak cara organisasi dalam melakukan bisnisnya. Yang pertama ada evolving web capabilities, yang kedua evolving social interaction, yang ketiga the evolving workspace, dan yang keempat ada future web capabilities. Yang pertama ada evolving web capabilities. Banyak aplikasi web versi kedua yang sukses bergantung pada efek jaringan. Efek jaringan ini mengacu pada gagasan bahwa nilai jaringan ini meningkat seiring dengan jumlah penggunaan yang lain. Dengan kata lain, jika sebuah jaringan ini memiliki sedikit pengguna, maka jaringan tersebut memiliki sedikit atau tanpa nilai. Banyak situs web atau penyedia layanan yang sukses, seperti halnya Google, yang mencoba memberikan nilai kepada pengguna dengan membuat sebagian dari fungsinya atau data, seperti data peta, yang tersedia untuk digunakan oleh situs web yang lain. Dengan demikian, memungkinkan perubahan yang unik dalam aplikasi dinamis atau mashup dengan cepat dan mudah. Ide mashup ini berasal dari musik populer yang dimana banyak lagu yang dihasilkan dengan mencampurkan dua atau lebih lagu yang sudah menjadi satu. Dalam terminologi web versi kedua ini, mashup adalah aplikasi atau situs web yang baru digunakan dari data dari satu ke lebih penyedia layanan. Misalnya, mashup dapat menggabungkan data peta, foto, informasi referensi, harga hotel, dan informasi cuaca untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tujuan wisata. Banyak organisasi telah mengakui kekuatan dari manfaat untuk mengizinkan situs dan aplikasi lain untuk menggabungkan layanan dan data mereka ke dalam mashup. Mengapa perusahaan tersebut melakukan hal ini? Dengan menyediakan akses ke layanan dan data yang berguna, organisasi ini dapat memperluas jangkauan mereka dan membantu serta memperkuat hubungan dengan pelanggan, menyediakan bisnis layanan yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, ada evolving social interaction. Banyak aplikasi web versi kedua yang sukses untuk mewujudkan nilai inti web versi kedua, seperti kolaborasi dan berbagi sosial. Ini dapat diklasifikasikan sebagai media sosial atau perangkat sosial yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam berbagai cara. Dengan datangnya web versi kedua ini, perilaku orang pun dapat mengubah mereka dalam mencari informasi. Jika di masa lalu orang beralih ke ensiklopedia kertas untuk mencari informasi yang tidak biasa, sedangkan untuk saat ini orang beralih ke sosial media seperti Facebook untuk mencari informasi yang dipersonalisasi. Contoh aplikasi web versi kedua dalam untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan untuk membagikan informasi. Di sini ada Google, SlideShare, Skype, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada evolving workspace. Milenial atau generasi Y yang tumbuh dan terikat pada perangkat lunak sosial seperti MySpace pernah menjadi situs jaringan sosial terbesar di dunia, namun saat ini hanya berfokus pada musik. YouTube ataupun Facebook bergabung dengan angkatan kerja dan memiliki harapan yang penuh berbeda untuk tempat kerja mereka daripada generasi yang sebelumnya. Dan beberapa perubahan mendasar sedang terjadi di antara hubungan majikan dan karyawan.
Melihat media sosial sebagai cara untuk meningkatkan budaya perusahaan, meningkatkan hubungan pelanggan, dan merekrut pelanggan dan karyawan di masa depan memberikan banyak manfaat. Ini juga dapat memberikan perusahaan wawasan yang lebih banyak dalam hal dilakukannya pesaing mereka yang lebih penting dari pelanggan, yang semuanya dapat membantu perencanaan untuk di masa depan. Yang keempat, Future Web Capabilities. Teknologi web dan kolaborasi merupakan topik yang terus berkembang dan banyak perkembangan yang belum sepenuhnya direalisasikan. Bagian ini secara singkat memperkirakan kemampuan web di masa depan, khususnya berfokus pada upaya untuk membuat web semantik dan karakteristik web versi ketiga. Yang pertama, the semantic web. Sejak web dibuka untuk penggunaan umum, jumlah halaman web dan situs telah tumbuh secara ekspansif. Itu juga berarti bahwa informasi tersebut semakin sulit untuk ditemukan. Nah, bagaimana jika informasi di web ini diatur sedemikian rupa sehingga pengguna dapat lebih mudah untuk menemukan informasi atau konten yang relevan? Web semantik awalnya dibayangkan oleh Tim Berners-Lee, yaitu salah satu penemu World Wide Web, yaitu seperangkat prinsip desain yang memungkinkan komputer untuk mengindeks halaman web, topik, dan subjek dengan lebih baik. Ketika halaman web dirancang menggunakan prinsip semantik, komputer akan lebih mudah memahami makna konten, dan pencari mesin akan dapat memberikan yang lebih kaya dan lebih akurat untuk dalam mencari jawabannya. Kemudian ada web versi ketiga. Dalam banyak hal, web versi kedua ini telah menggantikan web versi pertama. Dan pertanyaannya adalah, apa yang akan menggantikan web versi kedua? Bagi sebagian orang, web versi kedua ini mungkin hanyalah sebuah masa transisi singkat sebelum adanya gelombang berikutnya. Teknologi internet yang diprediksi akan bertahan hingga tahun 2020. Ada beberapa ide tentang apa gelombang berikutnya. Kadang-kadang disebut sebagai web versi ketiga. Beberapa seperti halnya kontributor Probes Eric Jackson, bayangan gelombang web berikutnya yang berpusat pada mobilitas hampir mengumumkan kematian web seperti yang kita kenal. Orang lain melihat web versi ketiga ini sebagai web kontekstual, di mana sejumlah besar konten yang tersedia untuk pengguna akan disaring oleh faktor konseptual seperti waktu, lokasi, aktivitas sosial, dan sebagainya. Media sosial dan perusahaan. Media sosial bagi organisasi digunakan sebagai cara untuk mendukung bisnis mereka yang ada. Banyak organisasi telah membangun model bisnis yang sukses sepenuhnya berdasarkan Web Inti 2.0, nilai seperti berbagi sosial atau kolaborasi. Selain itu, bagi perusahaan atau antara perusahaan dan pelanggan atau pemangku kepentingan dapat membantu dalam berbagai pengetahuan organisasi, membuat bisnis lebih inovatif dan produktif, dan membantu mereka untuk terhubung secara efektif dengan pelanggan mereka dan masyarakat luas. Lalu, kegunaan media sosial bagi perusahaan. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi menggunakan media sosial. Aplikasi utama media sosial dalam perusahaan adalah memfasilitasi dan meningkatkan komunikasi dalam suatu organisasi serta antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Bagi organisasi, media sosial telah membuka banyak sekali peluang untuk menampilkan diri mereka kepada pelanggan mereka. Pada saat yang sama, aplikasi ini telah membuka ribuan saluran bagi orang-orang untuk menyuarakan pendapat mereka tentang suatu organisasi. Yang kedua, ada meningkatkan kerjasama dengan media sosial. Selain komunikasi, perusahaan dan individu dapat memperoleh manfaat dari aplikasi media sosial yang memungkinkan kerjasama. Kerjasama antara individu atau organisasi menciptakan win-to-win situasi sedemikian rupa sehingga keberhasilan satu peserta meningkatkan peluang keberhasilan peserta lain. Seperti halnya aplikasi media sosial lainnya, aplikasi media sosial yang memfasilitasi kerjasama tersebut mengandalkan efek jaringan untuk memberikan manfaat terbesar bagi pengguna. Yang ketiga, ada meningkatkan kolaborasi dengan media sosial. Teknologi kantor tradisional seperti telepon atau email
sangat berguna bagi organisasi. Namun, teknologi seperti itu tidak cocok untuk mendukung kolaborasi tim yang kaya cepat dan multi orang. Misalnya, telepon paling cocok untuk komunikasi orang ke orang. Email adalah teknologi yang berguna untuk tim, tetapi tidak menyediakan struktur yang diperlukan untuk memecahkan masalah multi orang yang efektif dan interaktif. Organisasi modern membutuhkan teknologi yang memungkinkan tim anggota untuk berinteraksi melalui seperangkat media baik pada tempat dan waktu yang sama maupun pada waktu yang berbeda, waktu dan di lokasi yang berbeda. Dengan struktur untuk membantu pemecahan masalah dan akses interaktif ke informasi waktu nyata, internet, komputasi awan, dan peningkatan penggunaan seluler perangkat telah mengaktifkan berbagai aplikasi media sosial yang menyediakan banyak kemampuan yang telah selamanya mengubah cara individu dan tim dapat bekerja sama. Lalu yang keempat, ada meningkatkan koneksi dengan media sosial. Aplikasi media sosial juga membantu menghubungkan orang satu sama lain, perusahaan dengan pelanggan atau pemangku kepentingan, dan orang-orang dengan konten. Tanpa ragu, jejaring sosial menjadi jenis aplikasi terpopuler dalam kategori ini. Manfaat media sosial bagi perusahaan. Yang pertama ada manajemen reputasi. Tanpa disadari, media sosial sangat penting untuk perusahaan dalam urusan manajemen reputasi, terutama untuk bisnis atau consumer. Perusahaan tentu membutuhkan ulasan dan penilaian dari para pelanggannya. Media sosial memiliki peran yang sangat penting sebagai manajemen reputasi sehingga berfungsi sebagai situs ulasan dan penilaian. Hal tersebut penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pelanggan baru untuk membeli produkmu. Di sisi lain, apabila ada ulasan negatif dari produkmu, Anda bisa cepat tanggap untuk membereskannya secara profesional. Yang kedua ada menciptakan interaksi dengan pelanggan. Media sosial memberikan jangkauan yang luas dari seluruh penjuru dunia. Dengan ruang lingkup seperti itu, Anda dapat memanfaatkannya untuk menciptakan interaksi dengan pelangganmu. Media sosial adalah cara terbaik untuk menarik dan berinteraksi dengan pelanggan. Semakin banyak interaksi yang tercipta, semakin besar kemungkinan Anda untuk memperluas pasar. Tak hanya itu, dengan media sosial Anda juga dapat memahami masalah yang sedang dialami oleh para pelangganmu. Anda tinggal melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka terkait produkmu. Saat Anda mengetahui masalah mereka, Anda dapat mencari solusi yang terbaik supaya mereka tetap memakai produk dari perusahaanmu. Yang ketiga ada membangun komunitas. Hal lain yang menunjukkan betapa pentingnya media sosial untuk perusahaan adalah dapat membangun komunitas untuk semakin memperkuat produk. Media sosial sangat penting untuk memudahkan pengguna dalam hal menyebarkan konten perusahaan. Meskipun mereka tidak menyebarkannya secara benar-benar luas, setidaknya pengguna akan menyebarkan hal yang positif kepada teman dekat atau keluarganya terkait produk perusahaan tersebut. Nah, setelah terbangun hal semacam itu, Anda dapat membangun komunitas terkait bisnismu, di mana di dalamnya berisi pengguna-penggunamu. Dorong mereka untuk meninggalkan ulasan positif, membagikan kontenmu, serta melakukan diskusi dengan pengguna lain. Dengan begitu, perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan penggunanya. Yang keempat, meningkatkan traffic website. Media sosial juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan traffic website perusahaan. Dengan membagikan kontenmu di media sosial, Anda juga dapat memberikan ajakan pada pengguna untuk mengklik situs websitemu. Terus buatlah konten yang berkualitas setiap harinya supaya traffic website juga semakin meningkat. Lalu selanjutnya, recruitment. Dilansir dari Search Engine Journal, salah satu media sosial yang penting untuk dijadikan sebagai recruitment adalah LinkedIn. Anda dapat memanfaatkannya untuk proses rekrutmen. Facebook, Twitter, dan Instagram juga memiliki peran penting dalam menunjukkan budaya perusahaan sehingga dapat menarik perhatian calon karyawan untuk
bergabung dengan perusahaan tersebut. Anda tinggal memposting lowongan kerja lewat media sosial dan menunggu orang-orang yang melamar lewat postingan tersebut. Mengelola aplikasi media sosial di perusahaan. Kita membahas faktor yang harus dipertimbangkan organisasi ketika mempertimbangkan penggunaan aplikasi media sosial dalam organisasi. Kemudian kami menyoroti potensi jebakan yang ditimbulkan oleh alat ini ketika digunakan oleh orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Masalah organisasi, manajemen harus memastikan bahwa karyawan mengetahui alat, tujuan, dan aturan atau kebijakan seputar penggunaan alat-alat ini. Bahwa aplikasi media sosial didasarkan pada close interaksi sosial, berbagi informasi, dan efek jaringan. Budaya perusahaan adalah kunci sukses implementasi aplikasi media sosial dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan faktor penentu keberhasilan untuk aplikasi media sosial dalam organisasi, dan banyak proyek yang diusulkan menghadapi budaya yang kuat. Hierarki organisasi. Implementasi di organisasi biasanya membutuhkan perubahan dalam hal budaya dan seringkali perataan hierarki organisasi. Untuk menjadi sukses, implementasi media sosial perusahaan membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari manajemen senior untuk mengatasi besarnya perubahan. Ketika ada yang salah, kegagalan crowdfunding. Crowdfunding mengacu pada praktik mendanai proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar dari investor. Crowdfunding adalah inovatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk mendukung proyek yang mungkin tidak dapat didanai dengan menggunakan metode tradisional peluang. Efek jaringan dan masa kritis. Aplikasi media sosial yang sukses seperti Wikipedia mendasarkan kesuksesan mereka pada efek jaringan dan membutuhkan beberapa waktu untuk mencapai masa kritis. Perbedaan generasi. Dalam organisasi dengan besar sejumlah milenium yang telah terbiasa dengan sangat interaktif dan komunikatif lingkungan sosial online, inisiatif semacam itu memiliki kemungkinan sukses yang lebih tinggi. Inersia teknologi. Salah satu faktor yang menghambat baik teknologi baru adalah inersia teknologi. Dalam banyak kasus, orang tidak mau beralih ke aplikasi baru kecuali mereka melihat manfaat yang nyata. Hal ini dapat menjadi penghalang dengan aplikasi media sosial. Keamanan. Untuk organisasi, mengamankan infrastruktur sistem informasi mereka menjadi perhatian utama. Setiap aplikasi yang memungkinkan kolaborasi lebih erat dengan meningkatkan berbagi data tentu akan dikenakan risiko pelanggaran keamanan yang lebih besar. Integrasi teknologi. Organisasi harus memastikan bahwa setiap perusahaan aplikasi media sosial dilakukan dengan baik. Infrastruktur untuk memperoleh manfaat terbesar dari menghubungkan orang satu sama lain dan menghubungkan orang dengan informasi. Kelemahan dan bahaya menggunakan aplikasi media sosial. Banyak organisasi telah belajar dari kesalahan, tidak mempertimbangkan aturan dasar. Aturan mental yang dibawa oleh media sosial adalah untuk terus memantau dan tepat bereaksi terhadap isu-isu yang muncul. Ulasan produk online, konsumen online maupun offline berkonsultasi dengan web. Sebelumnya membuat keputusan pembelian. Sebelum melakukan pembelian online, banyak calon pembeli terlebih dahulu berkonsultasi dengan ulasan pengguna. Jaringan sosial. Meskipun gratis untuk diposting, memposting di jejaring sosial tidak gratis untuk organisasi perusahaan. Harus sangat berhati-hati untuk memantau apa yang terjadi di halaman. Misalnya, Starbucks mengizinkan pelanggannya mengunggah gambar terkait Starbucks ke halaman Facebooknya. Getaran buruk menjadi viral. Viral marketing bisa menjadi berkah atau mimpi buruk. Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan menemukan bahwa tanggapannya cukup berhasil. Lebih dari 90% menunjukkan bahwa video tanggapan efektif dalam memulihkan kepercayaan pada merek. Pelajaran yang dipetik. Seperti yang mungkin Anda ketahui dari pengalaman Anda sendiri, berita menyebar dengan cepat di media sosial. Bagi perusahaan yang bersangkutan, ini adalah hal yang sangat besar karena dapat menjangkau orang-orang dengan yang cepat. Dampak sosial media. Jelas, media sosial telah sangat mengubah cara kita berinteraksi. Selama 1,5 dekade,
Sikap orang terhadap berbagi konten juga terhadap privacy telah melihat perubahan yang luar biasa. Analisis industri perjalanan online. Kita semua tahu 4 besar agen perjalanan online. Di dunia digital saat ini, mereka mendominasi industri perjalanan. Mereka mengambil industri perjalanan, bata, dan mortir tua, dan mengubahnya menjadi layanan online tempat Anda dapat mengklik untuk memesan penerbangan dan reservasi hotel.